Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pernyataan kondisi yang ada dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi pada dasarnya pernyataan kondisi di sini berfungsi untuk menentukan statement mana yang akan dieksekusi tergantung kondisi yang telah ditentukan. Jadi kondisi apa yang telah ditentukan oleh seorang programmer dan apa yang harus dikerjakan oleh program tersebut. Caranya dalam bahasa pemrograman PHP itu bisa dilakukan dengan pernyataan kondisi. Dan pernyataan kondisi di dalam bahasa PHP ini sendiri sini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu kondisi if. Yang kedua yaitu kondisi switch. Struktur dasarnya dari kondisi if, struktur dasarnya yaitu if dalam tanda kurung. Nanti kalian tuliskan dalam tanda kurung ini adalah kondisinya. Kondisi apa yang telah terjadi. Terus kalian buka tanda kurung kurawal. Bawahnya yaitu kalian tuliskan statementnya. Jadi statement ini adalah coding atau pernyataan yang akan dieksekusi sesuai dengan kondisi yang telah didefinisikan di atasnya. Jadi kondisinya apa, terus statementnya apa. Nanti yang dikerjakan apa di sini, di statementnya di sini. Terus kalian tutup dengan tanda kurung kurawal. Kemudian switch case. Sebenarnya antara if dengan switch case ini sebenarnya sama sebenarnya. Tapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa nanti? Intinya adalah if, ketika kalian menggunakan kondisi if itu secara baris per baris itu aplikasi akan menjalankannya secara baris per baris. Jadi jika kalian menggunakan kondisi if itu terdiri dari 5 baris, maka aplikasi atau program akan mengeksekut atau membaca dari semua 5 baris coding yang telah kalian tuliskan. Itu kalau ada 5 baris, maka 5 baris coding tersebut akan dibaca satu persatu. Itu jika menggunakan kondisi if. Akan tetapi ketika kalian menggunakan kondisi switch itu bisa lompat, artinya aplikasi yang kalian buat atau coding yang dibuat itu akan membaca di kondisi yang sesuai saja. Nah, kondisi yang tidak sesuai maka tidak akan dibaca. Tadi ada 5 baris kondisi. Kalau pakai if, kalau 5 baris maka 5 baris tersebut akan dibaca semua. Tapi kalau pakai switch case, katakan sama-sama 5 baris. Jika kondisi yang sesuai itu adalah di baris ketiga, maka baris ke-1 dan baris kedua tidak akan dibaca. Maka aplikasinya, codingnya yang dibaca hanyalah baris ke-3-nya. Adapun baris ke-4 dan baris ke-5 itu juga tidak akan dibaca. Itu adalah kelebihan dari switch case. Jadi switch case itu lebih, kalau menurut saya, switch case itu lebih cepat dibandingkan dengan if. Cuma kekurangan kelebihannya, kalau pakai if, ibarat manusia, if itu lebih pandai, dia lebih rinci, dia lebih rigid dalam membaca kondisi. Nanti dibaca satu persatu. Dan dia bisa membaca sebuah kondisi yang tidak terhingga, artinya kondisi apapun yang tidak bisa dibaca oleh switch case itu bisa dibaca oleh kondisi if. Cuma kelebihannya kekurangannya yaitu tadi dia lebih lambat karena bacanya satu persatu, lebih teliti. Kalau if itu lebih teliti dibandingkan dengan pakai switch. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya itu. Jadi kalau switch case itu lebih cepat, kalau if itu lebih lama, tapi dia lebih teliti, lebih rigid, bisa membaca semua kondisi. Adapun struktur dasarnya switch case yaitu switch sini, terus dalam tanda kurung ini adalah variabelnya atau kondisinya atau variabel ya, bukan kondisi. Switch dalam tanda kurung variabel. Nanti variabel apa atau menu apa atau pilihan apa yang akan dimasukkan seperti itu. Terus dalam tanda kurung kurawal kalian tulis case
Guys, di sini nilai 1 atau kondisi pertama. Kondisi pertanyaannya apa, atau isi dari variabel yang pertama ini apa? Guys, pertama berarti adalah nilai yang pertama. Terus titik 2 ini statementnya atau coding atau apa ya? Coding atau perintah yang harus dikerjakan itu apa? Ini statementnya. Terus kalian akhiri dengan break. Jangan lupa dalam bahasa PHP setiap baris kalian akhiri dengan titik koma. Di sini juga statement juga kalian akhiri dengan titik koma. Terus di bawahnya ada case lagi nilai 2. Kalau mau lebih lagi ya kalian tambahkan lagi case spasi nilai 3, case spasi nilai 4, case spasi nilai 5 sampai yang terakhir kalian tambahkan dengan di default ini adalah pilihan terakhir. Kalau di pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 tidak ada, maka nanti akan diarahkan ke di default, yaitu pilihan terakhirnya. Ini pada dasarnya ada if, ada switch case. Terus if, kondisi if nanti dibagi lagi. If nanti ada if else, ada juga if else if. Jadi kalau if saja ini adalah kondisi, cuma satu kondisi. Dia cuma bisa mengeksekut satu kondisi. Terus ada if else. If else dia bisa mengeksekut dua kondisi. If kondisi statement ini adalah pilihan pertama. Else jika tidak, maka dia akan mengeksekut pilihan kedua. Jika kondisi pertama ini terpenuhi, maka statement pertama akan dieksekut. Else jika tidak, maka pilihan yang kedua atau statement yang kedua akan dieksekut. Seperti ini ya caranya. Cara bacanya seperti itu. Terus ada juga if else. Kalau if else ini nanti bisa lebih banyak ya, sama kayak switch case. Jadi bisa statementnya bisa lebih banyak. Strukturnya seperti ini. If kondisi yang pertama, jika kondisi yang pertama ini sesuai, maka statement pertama akan dikerjakan. Else if, jika tidak, jika kondisi yang kedua ini dipenuhi, maka statement kedua akan dijalankan. Jika mau mengendaki lagi ternyata pilihannya ada 3, maka di bawah sini bisa kalian tambahkan lagi else if lagi. Else if kondisi 3, statement 3. Jadi pada dasarnya seperti ini. Ini adalah struktur kondisi atau pernyataan kondisi yang ada dalam bahasa pemrograman PHP. Dan struktur dasarnya seperti ini. Dan cuma ada if sama switch case, terus if, ada if else sama if else if. Nah, bagaimana penerapannya? Kita buka notepad ya. Nah, kita ingat kembali sini. Jadi kalau dalam bahasa codingnya seperti ini dulu dasarnya tadi. Kalau if dalam tanda kurung kondisi, terus dalam tanda kurung kurawal ini adalah statement Anda, ini adalah statement kalian. Jadi ini adalah perintah apa yang harus dikerjakan jika kondisi ini terpenuhi. Sebagai contoh seperti ini. Buat ya, kita buat dulu, klik news, PHP, ini tanda tanya, terus kita tutup PHP. Kita simpan dulu, kita simpan dengan nama kondisi if.php. Kalau udah kita simpan. Nah, sebagai contoh, kita mau mendeteksi atau memberikan sebuah pilihan sebuah detik. Jadi bisa kita ambil detik dari komputer ini, kita ambil menggunakan fungsi date. String detik
sama dengan date koma. Udah, echo detik string detik. Nah, di sini baris pertama, di sini kita mau membaca atau mengambil nilai detik dari komputer yang kita pakai. Kita menggunakan fungsi D, terus S ini adalah second. Terus kita tampilkan echo detik, variabel detik yang telah kita ambil di sini. Kita tampilkan di layar. Sekarang kita masuk ke decision-nya. Kita pakai decision atau kondisi if dulu. If dalam tanda kurung ini adalah kondisinya. Jika variabel detik lebih kecil dari 20, maka apa yang terjadi di sini? Berarti tanda kurung kurawal. Sudah di enter seperti ini. Nah, di sini kalian tuliskan statementnya. Apa yang akan dikerjakan jika kondisi detik lebih kecil dari 20 ini terpenuhi. Di sini saya kasih contoh kondisi apa? Atau execute yang akan dieksekut adalah menampilkan string echo waktu masih bagus. Nah, kalau udah kalian simpan. Jadi di sini jika kita jelaskan satu persatu skripnya, coding yang kedua sini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang namanya adalah detik. Terus variabel ini saya isi dengan detik yang ada pada komputer saya, yaitu menggunakan fungsi D dalam tanda kurung S ini adalah second atau detik. Terus baris yang ketiga saya tampilkan echo, saya menampilkan nanti di layar itu ada tulisan detik titik 2, terus diikuti dengan nilai dari variabel detik, terus BR adalah enter. Kemudian baris yang kelima saya masukkan kondisi jika kondisi variabel detik itu lebih kecil dari 20 detik, maka saya akan mengeksekusi atau saya akan menampilkan echo ini. Saya akan menampilkan sebuah tulisan di layar, yaitu waktu masih bagus. Udah, kalau sudah kalian simpan, terus kalian jalankan. Kita jalankan ya. Kita buka browsernya, localhost, pemrograman web, PHP apa tadi namanya adalah kondisi if.php. Kalau udah enter, nah di sini akan tampil detik adalah menunjukkan detik ke 80 detik menunjukkan ke 48. Karena 48 itu tidak memenuhi kondisi di sini, detik kan tidak lebih kecil dari 20, maka tampilan layar tulisan waktu masih bagus ini tidak akan ditampilkan. Coba kita refresh
Nah, karena masih belum lebih kecil dari 20, maka tidak akan tampil. Jadi di sini akan tampil ada tulisan waktu masih bagus itu ketika kondisi detik lebih kecil dari 20 detik. Karena di sini masih belum lebih kecil dari 20, maka tulisan ini tidak akan tampil. Nah, kita refresh terus. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, karena detiknya ini sudah lebih kecil dari 20 detik, di sini ada 3 detik, maka ini akan muncul. Nah, 14, 16 ini masih lebih kecil dari 20 ya, makanya akan muncul. Nanti kalau sudah 20 maka akan hilang. Nah, kalau sudah tidak lebih kecil dari 20, maka tulisan ini akan hilang. Ini adalah kondisi if. Cuma bisa mengeksekusi satu pilihan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti di detik ke 25, 26, 27, 28 itu bisa ada tampilan layarnya? Maka kita bisa tambahkan dengan kondisi yang lainnya. Kalau mau 2 pilihan berarti bisa pakai kondisi yang kedua, yaitu if else. If ini kondisi pertama, jika terpenuhi maka statement pertama akan dijalankan. Else berarti pilihan yang kedua akan dijalankan. Kalau if else berarti sudah pakai 2 pilihan. Jadi tinggal kita tambahkan aja di sini. Else dalam tunduk kurawal nah sini kalian tuliskan echo waktu cukup bagus, sudah di koma dan simpan. Coba kita jalankan lagi. Nah, sini dapat kita simpulkan ya. Jadi sekarang sudah ada dua pilihan. Jadi ketika kondisinya detik itu lebih kecil dari 20, maka di layar akan ada tulisan waktu masih bagus. Else artinya lebih besar dari 20, maka akan ada tulisan waktu cukup bagus, seperti itu. Nah, di sini detiknya adalah 55. Karena 55 ini adalah lebih dari 20, maka akan ada tulisan waktu cukup bagus, seperti ini. Coba kita refresh lagi. Nah, 37 adalah lebih besar dari 20, maka tulisannya adalah waktu cukup bagus. Nah, nanti kalau detiknya itu lebih kecil dari 20, maka tulisannya akan berubah menjadi waktu masih bagus. Kita refresh. 56, 57, 58, 59, 60. Nah, detiknya 1, maka dia akan berubah menjadi waktu masih bagus. Kita refresh lagi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sudah 20, maka waktu berubah tulisannya menjadi waktu cukup bagus. Seperti itu ya. Ini untuk dua pilihan. Nah, bagaimana kalau ternyata aplikasi yang kita buat itu ternyata ada banyak pilihan atau lebih dari dua pilihan? Maka kita bisa tambahkan atau kita bisa pakai kondisi yang ketiga, yaitu else if else if. Nah, kita bisa pakai kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang ketiga ini nanti pilihannya lebih dinamis, bisa 4 pilihan, bisa 5 pilihan, bisa 6 pilihan, atau sampai ke n nanti. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau kondisi yang pertama, if yang pertama ini adalah satu pilihan. Kondisi yang kedua, if else, ini bisa menangani dua pilihan. Pilihan pertama sama pilihan kedua. Adapun untuk kondisi yang ketiga, ini bisa menangani banyak
banyak pilihan. Ini pilihan yang pertama, pilihan ketiga. Kalau mau ada pilihan ketiga, keempat, kelima, maka kalian tambahkan saja di bawahnya sini. Salah satu contoh seperti ini. Else, maka kalian tambahkan else if. Terus dalam tanda kurung adalah kondisinya. Jika detik lebih besar sama dengan 20 dan kita pakai logika N ya, dan detik lebih kecil sama dengan akan berapa ini, 30 ya, lebih kecil sama dengan 30, maka akan mengeksekut waktu cukup bagus. Ini kondisi yang kedua. Kita tambahkan lagi kondisi yang ketiga, else if. Kondisinya jika detik lebih kecil lebih besar sama dengan 30 dan detik lebih kecil sama dengan 40, maka echo, saya menampilkan echo waktu hampir habis. Habis. Terus else, maka saya tampilkan echo waktu habis, titik, koma. Sudah, kalian simpan. Nah, di coding ini bisa kita pahami, bisa kita pelajari. Jadi di coding ini ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama, pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga, dan yang terakhir pilihan yang keempat. Jadi jika kondisi yang pertama, jika detik lebih kecil dari 20, maka di layar akan ada tulisan waktu masih bagus. Else if, dan jika detik lebih besar sama dengan 20 dan detik lebih kecil dari 30, jadi di antara ya ini, dari antara 20 sampai ke 30 berarti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, maka akan ada tulisan di layar yaitu waktu cukup bagus. Else if, pilihan yang ketiga, jika detik lebih besar sama dengan 30 dan detik lebih kecil dari 40 berarti 31, detik ke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Nanti di layar akan ada tulisan waktu hampir habis. Else, berarti jika tidak sesuai dengan pilihan 1, tidak sesuai dengan pilihan 2, tidak sesuai dengan pilihan ketiga, maka else, maka dia akan diarahkan ke kondisi yang terakhir, yaitu waktu habis. Jadi di detik ke 41, 42, 43 sampai ke detik 60 itu akan ada tulisan di layar yaitu waktu habis. Kita jalankan seperti ini. Refresh. Nah, di sini detik tertulis adalah C11. Karena 11 maka akan ada di layar ada tulisannya waktu masih bagus. 11 kan di bawahnya 20.
Terus kita refresh lagi. Nah, 27 detik 27, karena lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 30, maka akan ada tulisannya waktu cukup bagus. 27 ya. Terus 41, karena 41 adalah ada di else ya. Karena yang pilihan yang ketiga ini adalah 30 sampai 40. Jadi pilihan pertama itu 20, di bawah 20. Pilihan yang kedua adalah 20 sampai 30. Pilihan yang ketiga 31 sampai 40, dan 41 ke atas yaitu waktu habis. Kita lihat satu persatu. Nah, 14 berarti pilihan yang pertama. Kita refresh lagi. 20 berarti pilihan yang kedua. Kita refresh lagi. Nanti 30 1 pilihan ketiga. Nah, 31 sampai 40 tadi waktu hampir habis, pilihan yang ketiga. Sampai 41 nanti akan pilihan yang terakhir yaitu waktu habis. Seperti ini ya, bisa dipahami ya, sangat mudah kan. Ini adalah kondisi if. Jadi kondisi if nanti bisa satu kondisi, bisa dua kondisi. Kalau satu kondisi berarti pakai if saja, kalau mau dua kondisi berarti pakai if else. Kalau mau multi kondisi lebih dari dua bisa pakai if else. Ini untuk kondisi if. Adapun kondisi yang kedua, tadi di PHP kan ada kondisi if sama kondisi switch case. Adapun yang kedua kita bisa menggunakan switch case. Jadi kalau pakai switch case itu hampir sama. Cuma itu tadi yang saya jelaskan dari awal. Kalau switch case itu nanti katakan di sini ada berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan ada 6 baris. Maka jika kondisi yang sesuai itu adalah di kondisi kedua, maka kondisi yang pertama ini tidak akan dibaca, dan kondisi yang ketiga juga tidak akan dibaca, sehingga nanti dia lebih cepat. Beda dengan if. Kalau if itu kondisi pertama dibaca, kondisi kedua dibaca, kondisi ketiga dibaca, sampai kondisi mana yang akan terpenuhi baru selesai. Itu bedanya if sama switch case. Terus bagaimana cara penggunaan switch case? Hampir sama dengan ini. Kita coba, kita buat dulu dokumen baru, kita tulis PHP kita simpan. .php kita buat bersama seperti ini ya. Kita copy, terus kita masukkan switch case, switch dalam tanda kurung, variabelnya kita pakai detik karena pilihannya yang kita deteksi adalah detik, maka kita masukkan di sini detik, tanda kurung, terus dari turun kurawal ini ya. Nah, di sini kita tuliskan case kondisi yang pertama, case 1 kita buat sama seperti ini ya, case 1 detik lebih kecil dari 20, seperti itu. Detik lebih kecil dari 20, maka hijau dapat sama seperti ini, waktu masih ada, waktu bagus. Kita tambahkan dengan break, ini harus tambahkan ya supaya nanti dia bisa berhenti. Terus case kita pilihan yang kedua, detik 20, antara 20 sampai 30. Pilihan yang kedua hijau,
ketika detik ke-20 sampai 30 maka akan ada tulisannya waktu cukup bagus. Terus ditambahkan break lagi, case pilihan yang ketiga, ini yang ketiga. Enter hijau. Nah, nanti kalau detik sampai 30 sampai 40 maka ada tulisannya waktu hampir habis. Terus kita tambahkan break lagi. Yang terakhir di default. Jadi kondisinya ini ya, struktur dasarnya default, maka statement yang terakhir. Kalau di sini berarti else. Ini adalah pilihan yang terakhir jika pilihan 1, 2, 3 tidak memenuhi. Ini default, ada pilihan terakhir jika case 1, case 2, case 3 tidak terpenuhi. Maka hijau waktu habis. Kita tambahkan break lagi. Sudah selesai. Nah, dari sini dapat kita pahami, dapat kita pelajari bahwa sebenarnya antara case dengan if itu hampir sama, cuma bedanya itu tadi. Kalau if dia bacanya per baris 1 sampai kondisi yang sesuai itu terpenuhi atau sesuai dengan kondisi yang diminta oleh pengguna. Sedangkan kalau pakai case dia kan langsung membaca switch detik, dia langsung membaca. Katakan detiknya di sini adalah 40, maka secara otomatis dia akan langsung mencari 40 itu ada di case keberapa. Oh, ternyata ada di case ketiga. Maka case 1, case 2 ini tidak akan dibaca. Maka langsung akan lari ke case ketiga, yaitu antara 30 sampai 40. Nah, case 1, case 2 tidak akan dibaca. Begitu juga dengan case yang keempat. Itu adalah kelebihan dari switch case, dia lebih cepat dibandingkan dengan if. Tapi kalau secara kecerdasan, kericikan itu lebih cerdas pakai if kalau menurut saya, karena dia lebih rigid dalam pembacaan, itu lebih apa ya istilahnya, dia lebih telaten, membacanya lebih telaten. Jadi per baris dibaca satu per satu. Adapun hasilnya sama saja. Ini sudah kita simpan, kita jalankan. Nah, kita refresh. Oh, tadi namanya switch case ya. .php. Kita enter. Nah, 50 berarti waktu habis. Sini kan 50. Karena ini pilihan ketiga adalah cuma sampai 40, pilihan kedua sampai 30 detik, pilihan pertama cuma sampai 29 detik. Lebih kecil dari 20 itu berarti sampai 29. Kalau 20 itu tidak masuk kalau lebih kecil. Kalau lebih kecil sama dengan itu baru 20-nya masuk. Kita lihat di sini. Kita refresh lagi. Nah, 22 berarti masuk pilihan yang kedua, itu antara 20 sampai 30. Waktu cukup bagus. Terus kita refresh lagi. 32 berarti pilihan ketiga, antara 30 sampai 40. Waktu hampir habis. Kita refresh lagi. 43 berarti pilihan yang terakhir, karena lebih besar dari 40. Dia masuk di default, yaitu waktu habis. 57, 59. Terus lagi 2 akhir. Dan ini waktu bagus. Nah, dari sini bisa dipahami ya, ini adalah struktur kondisi yang ada dalam bahasa pemrograman PHP. Adapun nanti cara penggunaannya terserah, nanti bisa kalian menggunakan kondisi if
Bisa juga kalian menggunakan kondisi switch case. Pilih aja mana yang lebih bagus menurut kalian dalam kondisi waktu itu, waktu coding tersebut. Jika menurut kalian itu lebih bagus pakai if, maka silakan kalian gunakan if. If juga bisa multi kondisi. Terus jika menurut kalian lebih cepat menggunakan switch case, maka bisa juga kalian gunakan switch case, karena switch case juga multi kondisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.